bisa Bapak Ibu lihat. Lebih jelasnya, monggo Mbak Prima bisa dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin share screen dengan PPT saja, nggak apa-apa ya, Mbak? Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia lahir batin ya. Senang sekali interaksinya tadi aktif, itu menunjukkan Bapak Ibu memang perlu refreshing ini ya tentang Sidia begitu. Baik, karena terbatas Bapak Ibu. Ini tadi sebenarnya yang ditayangkan oleh Bu Septi, oleh Mbak Septi itu adalah bagaimana ketika mahasiswa itu melihat versi dari Sidia yang sudah Bapak Ibu kembangkan nanti begitu ya. Nah, untuk sesi ini mohon izin saya dan Bu Septi akan sharing terkait pengenalan fitur Sidia. Kalau dulu Bapak Ibu sudah kenalnya akrabnya dengan Vinesa begitu, sekarang ganti Sidia. Nah, tadi ada penasaran, hilang nggak hilang ya Bu Septi ya, bisa diselamatkan. Baik, ada beberapa poin yang ingin kami sharing dengan Bapak Ibu terkait karakteristik pembelajaran daring dan kebijakan implementasinya di UNISA serta migrasi dari Vinesa menjadi Sidia begitu. Nah, untuk yang pertama terkait dasar hukum, ini banyak kebijakannya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut pelatihan dari Belmawa, dari Spada, mungkin sama ya Bapak Ibu, landasan hukum terkait pembelajaran daring. Kalau dulu mungkin belum terlalu kenal, terus kenal, walaupun akhirnya terpaksa dari pandemi, akhirnya membawa hikmah Bapak Ibu. Sekarang menjadi akrab. Nah, terkait pembelajaran daring Bapak Ibu, ada beberapa yang ingin kami tekankan adalah ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh panjenengan semua, karena ketika kita berbicara pembelajaran daring tentu tidak sekadar tentang Sidianya, tetapi konten dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini nanti kami ingin sharing Bapak Ibu yang perlu siapkan apa saja begitu. Nah, kalau yang di sini jenis pembelajaran daring tadi sudah disurvei oleh Bu Septi, favoritnya tadi Zoom ya, Bu Septi ya. Nah, ternyata banyak alasan mungkin ya Bapak Ibu lebih nyaman dengan Zoom begitu ya. Nah, Zoom salah satu dari aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Selain Zoom ada Google Classroom, Microsoft 365, Edmodo, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita punya Sidia, maka mari berakrab-akrab begitu dengan Sidia milik kita bersama. Nah, terkait pembelajaran daring, ini sekilas saja Bapak Ibu, ada peran ya masing-masing, baik dari pimpinan perguruan tinggi, dosen maupun mahasiswa. Nah, kita semua posisinya sebagai dosen, ini nanti yang akan kami tekankan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sekarang sudah posisinya sudah tahu mata kuliah yang diampu ya Bapak Ibu ya, atau sebentar lagi akan tahu begitu, maka penyiapan materinya, kemudian forum diskusi seperti apa, serta tugas ya sebagai output dari mata kuliah itu masing-masing seperti apa. Nah, kemudian mahasiswa juga memiliki peran dalam pembelajaran daring, mulai dari mengikuti perkuliahan, mempelajari materi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Sehingga Bapak Ibu ketika kita tahu peran dari masing-masing, tadi seperti yang ditayangkan Bu Septi, harapannya dalam satu pembelajaran daring yang kita kembangkan, itu paling tidak ada bagian-bagian tersebut. Entah materinya, forum diskusinya, pemberian tugas, nah itu fitur-fitur yang nantinya kami harapkan ada pada modul pembelajaran daring panjenengan. Nah, ini apa saja yang perlu disiapkan, persiapan dasarnya Bapak Ibu RPS. Kalau kami rasa RPS-nya sudah ada semuanya, kemudian materi, bahan ajar, sumber belajarnya berbasis digital ya, karena akan kita tautkan ke Sidia begitu. Kemudian evaluasi, kemudian draft desain setiap pertemuan. Jadi memang kalau tadi disampaikan misalnya 50%, artinya misalnya dalam 16 pertemuan, mungkin 8 menggunakan berbasis daring begitu, bagian pertemuan mana saja yang akan ditambahkan begitu nih Bapak Ibu nih untuk daringnya. Kemudian aktivitas dan evaluasi.
Nah, ini Bapak Ibu untuk create nanti setelah ini akan disambung oleh Bu Septi, nanti ada beberapa variasi begitu nih Bapak Ibu ya. Apakah per pertemuan begitu atau per tema atau seperti apa. Nah, intinya untuk mata kuliah daring, komponen per babak mata kuliah ya, harapannya ada deskripsi Bapak Ibu, ini juga langsung bisa diambil dari RPS panjenengan semua. Kemudian ada sapaan, foto dosen pengampu dan email. Ini kalau informasi kemarin dari Bemawa semakin lengkap sebenarnya semakin bagus identitas dosen. Misalnya Bapak Ibu ada linknya Google Scholar, ID Scopus, Archive dan sebagainya itu juga bisa digunakan sebagai informasi dosen. Nah, di sini ada sapaan Bapak Ibu, seperti ketika Bu Septi tadi memberikan kuis atau polling atau survei begitu. Ini ada sapaan sebagai bentuk komunikasi di pembelajaran daring. Jadi harapannya pembelajaran daring tidak sekadar upload materi, upload PPT, tetapi ada komunikasi antara dosen dan mahasiswa, menyapa seperti tadi Bu Septi menyapa Bapak Ibu begitu. Kita menyapa saudara, Mbak, Mas atau seperti apa itu gaya. Style mengajarnya Bapak Ibu akan tampak pada pembelajaran daring yang jenengan kemas. Kemudian ada deskripsi singkat mata kuliah, kegunaan atau topiknya, capaian pembelajaran, urutan bahan ajar dan petunjuk begitu. Nah, ini bisa didapatkan dari RPS Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk babak setiap bab atau modul atau sesi tatap muka, ini Bapak Ibu terdiri atas pendahuluan, penyajian dan penutup. Jadi untuk secara sekilas secara umum sama Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana menghadirkan pembelajaran secara utuh begitu dari yang biasanya luring ke daring. Jadi tidak sekadar memberi materi dan ada soalnya, tetapi ada sapaan, ada lanjutan begitu ya dari materi ini. Selanjutnya diminta melihat video, terus setelah melihat video mungkin ada diskusi gitu. Jadi ada petunjuk ya, kalau tadi di kalimatnya Bu Septi petunjuk. Nah, bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Yang di kanan ini ada gambar, teks, video, begitu, aktivitas, link, begitu, simulasi, simbol ataupun yang lain. Nah, terus ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini daftar kelengkapan mata kuliah daring. Jadi ketika sudah tahu mata kuliahnya apa, maka item-item apa saja yang kiranya perlu disiapkan. Ini Bapak Ibu ada judul mata kuliah sesuai mata kuliah panjenengan, dosen pengampu. Ini bisa sendiri, bisa tim teaching begitu ya. Nah, kalau tim teaching itu enaknya biasanya Bapak Ibu, misalnya saya tim teaching dengan Bu Septi. Nah, nanti lebih ringannya itu Mbak Septi ngisi materi yang pertemuan 8 sampai 16 ya, saya 1 sampai 7. Itu bisa di model seperti itu Bapak Ibu, monggo. Jadi tidak sendirian. Kemudian ada salam pembuka, deskripsi mata kuliah dan semua ya Bapak Ibu ya, yang seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, variasi isian materi konten dari mata kuliah daring ini kami harapkan bervariasi seperti yang tampilan workshop pagi ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekilas melihat dari awal ada yang foto saja, ada gambar saja, ada slide yang bisa digeser, kemudian ada video begitu Bapak Ibu. Jadi variasi itu mempercantik begitu dari mata kuliah daring yang panjenengan buat begitu. Nah, semua hal tersebut Bapak Ibu seyogianya memang sudah disiapkan lebih dulu gitu. Jadi beratnya buat mata kuliah daring itu kan menyiapkan Bapak Ibu ya, menyiapkan paket materi, paket sumber belajar, video, kira-kira link-link apa yang akan kita gunakan semua disiapkan dulu, baru nanti memasukkan. Nah, memasukkan menggunakan fitur-fitur apa saja yang mewadahi begitu. Nah, ini tips dari kami bagaimana agar lancar dalam pembelajaran daring. Daftar kelengkapan mata kuliah daring, tadi kelengkapannya dikumpulkan dulu Bapak Ibu, diidentifikasi mata kuliahnya sesuai poin-poinnya, kemudian bahasanya. Nah, tidak ada standar ya Mbak Septi ya, bahasanya harus seperti apa begitu, karena gaya kita masing-masing dalam mengajarkan beda-beda begitu. Nah, kemudian ada gambar dan sumber belajar lain.
Kemudian etika copyright Bapak Ibu disebutkan jika memang itu bukan dari panjenengan sendiri, disebutkan sumbernya. Kemudian ada video, ini intinya variasi Bapak Ibu nggih. Jadi tidak file-file PDF semua, tidak PPT semua, tidak link-link semua, tapi bervariasi begitu. Nah, lanjut saja karena tadi sudah sekilas tahu apa saja yang perlu disiapkan, maka kita lanjut konkretnya pada Sidia yang kita miliki, yang Unesa miliki. Monggo lanjutnya untuk Mbak Septi ya, untuk langsung masuk ke Sidianya. Siap Mbak Prima. Mohon izin Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengisi kuis, mengisi polling, dan melihat tampilan dari Sidia. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat cantik tidaknya itu tergantung Bapak Ibu mendesain gitu nggih. Karena apa? Sidia ini adalah makeover gitu ya. Artinya dari Finesa sekarang menjadi Sidia, di mana Bapak Ibu bisa mengeksplor diri apa yang perlu dicantumkan. Tadi Bu Prima sudah menyampaikan ada foto, ada gambar, ada video, ada link dan seterusnya. Nah, di mana desain dari dosen ini akan mengacu kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai selama perkuliahan ini berlangsung. Karena Sidia ini merupakan aplikasi web menggantikan Finesa, dan sebenarnya operasionalnya yang sudah biasa dengan Finesa ini nggak akan ribet karena fiturnya semakin lengkap dan sudah langsung terintegrasi dengan Siakadu. Tadi Pak Alim sudah menyampaikan begitu. Jadi presensinya sudah oke, nilainya nggak perlu mengunduh dan men-setting, tapi langsung dilihat dari Sidia, kemudian nilai akhirnya bisa ketemu. Bapak Ibu tadi bisa melihat dari hasil polling, kelihatan yang paling banyak pakai Google Meet loh. Nah, sehingga kelihatan yang pakai Google Meet itu berapa orang, pakai WA berapa orang, dan seterusnya. Ini secara otomatis dan tersistem. Asiknya di situ Bapak Ibu. Lanjut Bu Prima. Sehingga cara aksesnya bagaimana? Pak Alim tadi menghimbau gampang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di SSO-nya, bukan SSO, ya, maka di akademik itu sudah ada 2 pilihan, yaitu dengan Sidia dengan akses yang lama, yang merah. Jadi Finesanya masih belum hilang Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu merasa materinya ada di Finesa, bagaimana memigrasikan materi yang sudah dibuat daripada buat ulang, maka Sidia mengakomodir itu, maka klik Sidianya setelah RPS OB-nya diunggah. Lanjut Mbak. Nah, sehingga tampilan nanti ini hampir mirip-mirip dengan Spada Dikti. Harapannya seperti pesan Pak WR1 tadi, bahwa harapannya si dia ini bisa nanti masuk di dalam Spada Indonesia. Nah, sehingga tampilannya menjadi lebih cantik. Kalau kemarin kita lihat Finesa kan tampilannya masih agak manis. Nah, sekarang ini manis, cantik, legit, dan punel gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mbak Brima, lanjut dong. Nah, sehingga tadi gambaran pengenalan Sidianya oleh Pak Alim dianalogkan dengan gadis cantik yang masih seger gitu ya Bapak Ibu, supaya apa? Bapak Ibu nanti bisa mendesain Sidia ini juga menjadi menarik dan mahasiswa itu bisa senang di dalam pembelajaran walaupun 50% Bapak Ibu. Mengapa? Karena ini nanti akan menggantikan kita ketika kita nggak ada. Sehingga pembelajaran tetap berjalan dan kita mendesain ini seolah-olah mereka dekat dengan kita sebagai pengajarnya. Sehingga ada kalimat sapaan-sapaan, ada ikon emoticon yang baik, sehingga secara visual tampilan Sidia ini menjadi menarik dulu, kemudian petunjuknya jelas, dan mereka bisa mengerjakan secara terbimbing jarak jauh, dan mereka bisa memahami materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Lanjut Mbak. Sehingga buat kontennya nanti ada petunjuk-petunjuk
Nah, ini sudah gampang banget Bapak Ibu gitu nggih. Nanti perlahan diudik-udik gitu nggih supaya Bapak Ibu oh cara buatnya seperti ini, diklik dulu Mbak Prima, lanjut. Maka akan muncul ya pilihan Bapak Ibu mau pakai yang mana. Enggak, iki rapatnya wis dilaksanakan. Ada 3 pilihan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang sudah punya Finesa begitu nggih. Maka pilihannya Bapak Ibu tinggal mengenroll atau memilih gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu masih belum punya, maka nanti disusun berapa kali. Usahakan ketika buka kos yang pertama, ini 16 pertemuan ya Bapak Ibu. Karena nanti siapa yang mengisi tim teaching, maka berapa orang yang mengajar, maka silakan dibagi materinya dan yang mengisi di pertemuan-pertemuan itu. Lanjut Mbak Prima. Maka usahakan template-nya tetap 16 ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi catatan rumusnya supaya nanti Bapak Ibu ketika saya bagiannya hanya pertemuan ke-8, nanti yang muncul di Sidia hanya akan 8 pertemuan saja. Kasihan nanti partnernya tidak bisa menambahkan gitu nggih. Jadi di awal ini perlu mohon izin di setting 16 pertemuan. Lanjut Mbak Prima. Ini adalah contoh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana membuat kos baru yang belum ada, artinya baru bagi Bapak Ibu gitu ya. Maka cukup file ya, file-file apa saja yang perlu diunduh. Kalau Bapak Ibu sudah punya Finesa yang lama, maka download semua materi dimigrasikan ke dalam Finesa, maka nanti ya, kemudian baru diunduh dan ditempelkan di Sidia. Lanjut, Mbak. Nah, file itu ya nanti dibuka satu persatu dan nanti diklik ya. Nah, ini unduh dari Finesa. Nah, kemudian lanjut, Mbak. Duh, kok mundur ke bawah lagi. Nah, kemudian ketika file ini sudah diunduh, Bapak Ibu nanti bisa buat kos yang baru dan nanti akan menautkan file-file yang lama tadi. Lanjut. Bisa Mbak Prima, lanjut. Nah, maka akan muncul proses-proses seperti ini, nanti kosnya yang baru itu dibuat Bapak Ibu. Nanti secara otomatis file-file yang sudah diambil dari Finesa lama, ini akan muncul. Lanjut. Terus. Lanjut, maka ini namanya contoh, yaitu mata kuliahnya pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Maka nanti Bapak Ibu bisa melihat materi yang sudah diunggah ke atau dimigrasikan ke Finesa baru, itu diceknya dengan kotak yang ada di atas. Karena jika Bapak Ibu sebagai pembuat, maka ini bisa ditambahi, dikurangi, dihapus. Dengan mengklik turn editing on ini menjadi off. Nah, kemudian untuk yang membuat template 16 maka nanti akan muncul gitu ya caranya unggah file, kemudian buat sesinya, kemudian baru mengisi template-template yang kurang-kurang tadi ditambahkan. Lanjut Mbak Prima. Nah, sebenarnya hampir sama Bapak Ibu ya caranya. Bagi yang baru otomatis menambahkan. Bagaimana menambahkan deskripsi mata kuliahnya, kontrak belajarnya, begitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Prima tadi, ini adalah nama mata kuliah ya, nama mata kuliah yang akan Bapak Ibu. Usulnya kapan? Usulnya kapan pertemuannya? Di Fines di
Sidia Bapak Ibu sudah akan terlihat. Contoh seperti MKU. MKWU itu Bapak Ibu mengajar berapa kelas, maka kalau dulu dilihat di dosen mengajar di Siakadu, sekarang ketika Bapak Ibu membuat, maka secara otomatis mata kuliah di dalam setiap prodi yang akan Bapak Ibu ajar sudah muncul dengan jumlah mahasiswanya. Nah, kemudian apa saja yang harus diisi? Maka Bapak Ibu bisa mengisi sinkronus, asinkronus, bahan ajar yang akan ditampilkan akan nampak di sini ketika Bapak Ibu migrasi. Tapi kalau Bapak Ibu baru, maka Bapak Ibu nanti akan menambahkan satu persatu di dalam setiap pertemuan. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian di fitur sana, Sidia juga ada fitur-fitur activity yang akan nanti dijelaskan oleh tim berikutnya. Ketika fiturnya ini tentang nilai, maka berapa nilai yang akan Bapak Ibu tampilkan ini sesuai dengan RPSOB yang sudah Bapak Ibu unggah. Maka di sana ada berapa tugas. Ketika RPS menyebutkan ada 2 tugas project, ada 2 tugas case study, maka di sana akan muncul. Demikian pun ketika nilai kuis. Bapak Ibu ketika mau bikin kuis seperti tadi, maka Bapak Ibu nanti tinggal klik bikin. Di pertemuan keberapa kuisnya, maka nanti Bapak Ibu setting, saya mau kuisnya di pertemuan ke-5, maka Bapak Ibu nanti akan menambah aktivitas kuis seperti saat tadi mengisi apa itu pembelajaran daring, maka di sana Bapak Ibu akan melihat. Kemudian rekap nilai Bapak Ibu tadi sekilas gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat nilai kuisnya Bapak Ibu benar salahnya berapa dari 5 pertanyaan tadi. Maka secara otomatis Bapak Ibu sudah nggak perlu menilai secara manual gitu ya, tapi sudah melihat by system seperti yang ditampilkan Pak Alim dengan menilai di dalam segmennya. Lanjut Mbak. Nah, kemudian ini adalah beberapa fitur-fitur yang akan nanti dijelaskan tentang bagaimana menyusun ya dan menyiapkan materi-materinya. Ada edit bagaimana Bapak Ibu bisa menambahi gitu ya, atau mengurangi atau menyempurnakan yang merasa oh ini sapaannya belum bagus, oh ini nilainya belum saya setting waktunya gitu ya. Kemudian ada gradebook setup ya tentang grading ya, rekap nilai-nilai, kemudian ada backup materi, ada impor ketika Bapak Ibu punya materi di Finesa sudah bisa mengimpor dan ada aktivitas menghapus. Cuman hati-hati Bapak Ibu ya, ada catatan ya, hapus itu harus dicermati betul karena ini nanti hapusnya bisa permanen gitu ya. Kemudian ini laporan activity ya, logaritmanya itu akan Bapak Ibu juga bisa lihat aktivitas apa, misalkan siapa yang belum hadir saat UTS, maka Bapak Ibu bisa melihat. Oh, berarti ada yang belum UTS. Kemudian presensi, siapa yang hari ini tadi Bu Muji menyampaikan yang merah-merah belum presensi, maka bisa terikut semuanya Bapak Ibu. Ini lebih lengkap ketimbang kita kemarin menggunakan Finesa. Nah, ini lebih memudahkan Bapak Ibu ketika ending di akhir pembelajaran. Lanjut, Mbak. Halo. Nah, kemudian evaluasi. Nanti pun ada jenis-jenis evaluasi dan ini bisa menjadi bank soal ketika Bapak Ibu sudah menambahkan soal-soal itu mulai dari pertama sampai nanti 2 tahun ke depan soal itu semakin bertambah sehingga ini bisa dihitung. Mungkin itu fitur-fitur yang akan Bapak Ibu explore dengan, mohon izin Mbak Prima bisa di stop share. Nah, ada tugas yang nanti tampil di dalam sidianya Bapak Ibu.
Nah, semoga nanti di situ Bapak Ibu apa saja yang harus disiapkan, maka mohon izin Bapak Ibu bisa kembali ngecek RPS-nya, pertemuan keberapa, materinya apa, tujuannya, kegiatan ini, kemudian aktivitas sinkronusnya, nanti apa saja yang perlu diisi materinya dalam bentuk file apa, image, PDF, ataupun yang lain video, kemudian evaluasinya apa. Ini adalah tugas Bapak Ibu nanti. Mungkin itu, mohon izin karena waktu nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi di situ. Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja yang diinginkan dan yang belum dipahami. Terima kasih, matur nuwun, kita kembali ke Muji. Terima kasih.